Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Bunda Yuli. Hari ini kita akan belajar IPS tema 5, yaitu wirausaha, subtema 1 kerjasama berbuah kesuksesan, subtema 2 usaha di sekitarku, dan subtema 3 ayo belajar berwirausaha, dengan judul posisi dan peran Indonesia di bidang ekonomi dalam lingkup ASEAN. Tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu siswa mampu menganalisis posisi dan peran Indonesia dalam kerjasama di bidang ekonomi, politik, sosial, budaya, teknologi, dan pendidikan dalam lingkup ASEAN. Baik teman-teman, sebelum kita melanjutkan materi berikutnya, kita akan mengenal terlebih dahulu tentang bendera ASEAN, yaitu kita akan mempelajari arti bendera dan logo bendera ASEAN. Bendera ASEAN melambangkan ASEAN yang stabil, penuh perdamaian, bersatu, dan dinamis. Adapun lambang ASEAN berada di tengah bendera ASEAN, sedangkan warna bendera dan lambang ialah biru, merah, putih, dan kuning. Masing-masing mewakili warna dasar setiap bendera negara anggota ASEAN. Warna biru melambangkan perdamaian dan stabilitas, merah melambangkan semangat dan kedinamisan, putih menunjukkan kesucian, dan kuning merupakan simbol kemakmuran. Ikatan rumpun padi melambangkan harapan para tokoh pendiri ASEAN agar asosiasi itu secara bersama-sama terikat dalam persahabatan dan kesetiakawanan sosial. Lingkaran melambangkan kesatuan ASEAN. Peran dan posisi Indonesia dalam bidang ekonomi dalam lingkup ASEAN antara lain: yang pertama, melakukan promosi dalam bidang pariwisata dan perdagangan. Yang kedua, menyediakan cadangan pangan. Yang ketiga, menyelenggarakan proyek industri. Yang keempat, menjalin kerjasama pengelolaan barang sejenis. Yang kelima, membentuk komite negara penghasil minyak bumi ASEAN. Yang keenam, membentuk kerjasama koperasi ASEAN. Dan yang ketujuh, membuat kawasan perdagangan bebas atau ASEAN Free Trade Area atau disingkat dengan AFTA. AFTA merupakan bentuk kerjasama negara-negara ASEAN di bidang ekonomi. Kerjasama tersebut berupa pengelolaan. Peran dan posisi Indonesia di bidang ekonomi dalam lingkup ASEAN. Yang pertama, perannya itu membuka pusat promosi ASEAN. Posisinya sebagai pendiri. Lalu, menjalin kerjasama pengelolaan barang sejenis, posisinya yaitu sebagai pelaksana. Lalu yang ketiga, menyediakan cadangan pangan ASEAN, posisi sebagai pelaksana. Lalu yang keempat, membangun proyek industri bersama, posisinya sebagai pendiri. Lalu membentuk kerjasama di bidang koperasi, yaitu berposisi sebagai pendiri. Lalu membentuk kawasan perdagangan bebas ASEAN, posisi sebagai pendiri, dan membentuk komite negara penghasil minyak bumi ASEAN, posisi sebagai pendiri. Pengaruh penyelenggaraan SEA Games terhadap perekonomian Indonesia. Negara-negara ASEAN melakukan banyak kerjasama untuk mengembangkan prestasi dan potensi ekonomi masyarakatnya. Salah satunya kerjasama tersebut adalah penyelenggaraan SEA Games. SEA Games merupakan festival olahraga terbesar se-Asia Tenggara. SEA Games diadakan setiap 2 tahun sekali. Tujuan penyelenggaraan SEA Games adalah meningkatkan kerjasama, menyatukan pemahaman, dan mempererat hubungan negara-negara di kawasan Asia Tenggara. Pada SEA Games ke-26 tahun 2011, Indonesia dipercaya kembali untuk menjadi tuan rumah. Sebelumnya, Indonesia pernah menjadi tuan rumah pada tahun 1979, 1987, dan 1997. Penyelenggaraan SEA Games ke-26 dipusatkan di kota Palembang dan Jakarta.
penyelenggaraan SEA Games ke-26 berpengaruh terhadap peningkatan ekonomi Provinsi Sumatera Selatan dan DKI Jakarta. Pengaruh tersebut antara lain sebagai berikut. Yang pertama, terserapnya tenaga kerja untuk pembangunan sarana dan prasarana SEA Games. Yang kedua, meningkatkan kebutuhan jasa transportasi, hotel, restoran, dan objek wisata. Yang ketiga, meningkatkan penjualan produk lokal seperti kaos, gantungan kunci, patung, boneka maskot SEA Games, kain songket, dan ukiran kayu dengan motif khas daerah. Baik, materi kita yang selanjutnya yaitu kegiatan usaha di lingkungan sekitar. Wirausaha merupakan kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang secara mandiri. Orang yang melakukan wirausaha disebut pemilik usaha atau wirausahawan. Untuk dapat melakukan kegiatan wirausaha, seseorang pemilik usaha membutuhkan sumber daya dan peralatan. Sumber daya dan peralatan wirausaha dapat berasal dari dalam negeri maupun luar negeri. Sumber daya dan peralatan dari dalam negeri dapat dikirim ke luar negeri dengan kegiatan ekspor, sedangkan sumber daya dengan peralatan yang berasal dari luar negeri dapat diperoleh dengan kegiatan impor. Ayo kita perhatikan asal sumber daya dan peralatan dari beberapa kegiatan wirausaha berikut. Kegiatan wirausaha yaitu bengkel. Manfaat yang diperoleh dari kegiatan wirausaha yaitu untuk memperbaiki dan merawat kendaraan secara rutin. Sumber daya dan peralatan yang digunakan yaitu suku cadang, kendaraan bermotor. Asal sumber daya dan peralatan yaitu dari luar negeri. Kegiatan wirausaha yang kedua yaitu toko kelontong. Manfaat yang diperoleh dari kegiatan wirausaha yaitu untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Sumber daya dan peralatan yang digunakan yaitu makanan ringan, minuman, sayuran, buah, telur, meja, mesin kasir, dan mesin cetak. Asal sumber daya dan peralatan yaitu dari dalam negeri dan luar negeri. Contoh kegiatan wirausaha berikutnya yaitu fotokopi. Manfaat yang diperoleh dari kegiatan wirausaha yaitu untuk mempermudah saat menggandakan dokumen. Sumber daya dan peralatan yang digunakan yaitu mesin fotokopi, kertas, dan meja. Asal sumber daya dan peralatan yaitu dalam negeri dan luar negeri. Lalu contoh berikutnya yaitu toko mebel. Manfaat yang diperoleh dari kegiatan wirausaha tersebut yaitu menyediakan perlengkapan rumah seperti meja, kursi, dan lemari. Sumber daya dan peralatan yang digunakan yaitu kayu, mesin, pemotong kayu, pernis, cat kayu. Asal sumber daya dan peralatan yaitu dari dalam negeri dan luar negeri. Lalu yang selanjutnya rumah makan. Manfaatnya yaitu menyediakan makanan dan minuman. Sumber daya dan peralatan yang digunakan yaitu bahan makanan, minuman, meja, kursi, alat makan dan minuman, mesin kasir, mesin cetak. Asal sumber daya dan peralatan yaitu dari dalam negeri dan luar negeri. Komoditas ekspor impor di Indonesia. Pengertian ekspor adalah kegiatan mengirim atau menjual barang hasil produksi dari dalam negeri ke luar negeri. Impor adalah kegiatan mendatangkan atau membeli barang hasil produksi dari luar negeri ke dalam negeri. Komoditas adalah produk atau barang utama yang diperjualbelikan dalam kegiatan ekspor atau impor. Berikut ini komoditas ekspor Indonesia untuk negara-negara anggota ASEAN. Dalam bidang pertanian, Indonesia mengekspor buncis, jagung, kedelai. Dalam bidang perkebunan yaitu minyak kelapa sawit, coklat, kopi, teh, karet. Perhutanan ada rotan dan damar. Dalam peternakan ada daging kemasan. Perikanan ada udang, tuna, dan ikan cakalang. Dalam pertambangan yang diekspor yaitu minyak bumi mentah, batu bara, emas, dan perak. Dalam perindustrian sepatu, tekstil, pupuk, pakaian jadi. Dan dalam bidang jasa yang diekspor yaitu tenaga kerja.
Lalu berikutnya, komoditas impor Indonesia dari negara anggota ASEAN. Dalam bidang pertanian yang diimpor dari Indonesia yaitu ada beras, gula pasir, biji gandum, kedelai, dan bawang putih. Dalam bidang perkebunan ada jeruk, kelengkeng, durian, dan buah naga. Dalam perhutanan ada kayu lapis. Dalam peternakan ada daging sapi. Dalam perikanan ada ikan makarel, ikan salmon, dan kepiting. Dalam pertambangan ada aluminium, tembaga, dan minyak bumi. Perindustrian ada suku cadang kendaraan, pipa besi, dan baja, mesin industri, dan semen. Dalam bidang jasa yaitu ada tenaga ahli. Masyarakat Ekonomi ASEAN atau disingkat MEA. MEA adalah sebuah sistem perekonomian yang melibatkan kerjasama antar negara-negara ASEAN. Sistem ini mengakibatkan adanya pola perdagangan lebih bebas di antara negara-negara tersebut. Dalam bahasa lain, MEA dikenal dengan istilah AEC atau ASEAN Economic Community. MEA sendiri dibentuk dengan tujuan sebagai upaya dalam membantu pertumbuhan perekonomian negara ASEAN, sehingga setiap negara ASEAN yang ada mampu memiliki perekonomian yang stabil, makmur, dan juga berdaya saing. Pengaruh MEA. Dengan diterapkannya MEA, peluang tenaga kerja asing untuk mengisi berbagai jabatan serta profesi di Indonesia akan semakin terbuka. Begitu pula sebaliknya, tenaga kerja Indonesia juga mempunyai peluang lebih besar untuk bekerja di negara-negara anggota ASEAN lainnya. Hal ini menandakan bahwa kualitas produk dan sumber daya manusia Indonesia harus terus ditingkatkan agar mampu ikut berpartisipasi bersama tenaga kerja asing. Dampak MEA. MEA memiliki dampak positif dan negatif. Dampak positif dari MEA adalah mampu membuka peluang lapangan kerja yang lebih besar sehingga akan banyak tenaga kerja yang dibutuhkan. Dengan kata lain, hal ini juga akan membantu mengurangi angka pengangguran. Kemudian, MEA juga mampu menumbuhkan daya saing masing-masing negara ASEAN dalam bidang perekonomian. Lalu, dampak negatif dari MEA lainnya adalah kalah saingnya tenaga kerja Indonesia dengan tenaga kerja asing. MEA mengakibatkan terjadinya perekrutan tenaga kerja asing oleh berbagai perusahaan yang ada di Indonesia. Hal ini dapat menyebabkan tenaga kerja lokal Indonesia tidak mendapat tempat di perusahaan-perusahaan yang ada. Padahal, jika mereka, yaitu tenaga kerja Indonesia, diberikan ruang untuk berkarya, bukan tidak mungkin mereka memiliki kualitas kerja yang lebih dari tenaga kerja asing tersebut. Baik teman-teman, demikianlah materi IPS dari Bunda hari ini. Terima kasih yang sudah menyimak video dari awal hingga akhir. Untuk tugas nanti akan Bunda share di grup PDR ya teman-teman ya. Silakan kalian kerjakan di buku tulis kalian. Kerjakan dengan ditulis soalnya dan jawabannya. Kalau sudah silakan kirim ke GCR kelas kalian masing-masing. Baik teman-teman, Bunda akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.